بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعني فيه على صيامه وقيامه، وجنبني فيه من هفواته وآثامه، وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين، ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang ke-7 ini dari bulan suci Ramadan, kita dituntun untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon supaya kita selalu mendapatkan bantuan, supaya kita mampu untuk melaksanakan puasa di bulan ini. Yang kedua, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah di malam hari yang dikenal dengan nama Qiyamul Lail. Ibadah di malam hari bisa jadi adalah salat, yakni salatul lail, atau yang dikenal juga dengan nama salat tahajud, seperti yang ada di bulan-bulan lain, yakni salat 11 rakaat, dua selama 4 kali, dikenal dengan nama salatul lail atau dengan niat salatul lail, dan 2 rakaat sebagai salat syafa dengan niat salat syafa, yakni yang menggenapkan 8 menjadi 10, dan kemudian 1 rakaat salat witir. Itu dilakukan adalah pada paruh kedua daripada pertengahan malam. Ataupun juga salat-salat malam yang lain yang memang dianjurkan khusus pada bulan suci Ramadan. Salat-salat malam di bulan Ramadan, baik yang berjumlah 1000 rakaat jika digabung 1 bulan, ataukah misalnya hanya melakukan 2 rakaat setiap malam saja. Selain salat juga dianggap sebagai ibadah di malam hari atau qiyamul lail adalah membaca doa dan munajat serta membaca Al-Quran. Itu semuanya adalah ibadah di malam hari atau disebut dengan qiyamul lail. Setiap malamnya, tentu terlebih khusus adalah pada malam-malam Lailatul Qadar, yaitu malam 19, malam 21, dan malam 23, yang sangat dianjurkan untuk kita tidak tidur malam, menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan ini agar kita dijauhkan daripada kesia-siaan dan
perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dipahami bahwa memang di bulan ini selain kita diwajibkan untuk puasa, dianjurkan untuk ibadah malam, kita juga sangat ditekankan untuk menghindarkan diri dari kesia-siaan, hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak menambah faedah bagi kita, tidak menambah pahala kita, tidak menambah tingkat spiritual kita, tidak menambah kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu bukan sebuah hal pelanggaran, walaupun itu bukan dosa. Tentu apalagi kalau itu sebuah dosa adalah sangat ditekankan untuk kita tinggalkan. Tapi bahkan yang tidak dosa pun, tapi itu merupakan pekerjaan sia-sia. Mungkin banyak di antara kita yang di malam-malam selain bulan Ramadan masih mengisi sebagian malamnya dengan sekedar ngobrol, sekedar berbincang-bincang yang tidak bermanfaat, atau mungkin masih main game misalnya, atau mungkin main yang lainnya. Tetapi di bulan suci Ramadan, maka usahakanlah itu kita tinggalkan. Kita liburkan semua aktivitas main-main yang biasa kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Doa ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa memang kita seharusnya di bulan suci Ramadan ini mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Bahkan di dalam khutbah Rasulullah SAW yang beliau sampaikan di hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban, beliau menyebutkan keutamaan bulan ini tidak hanya mencukupkan bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, titik. Tetapi beliau memperinci satu persatu. Beliau mengatakan bahwa bulan ini adalah bulan yang mulia, yang hari-harinya adalah hari yang mulia, yang malam-malamnya adalah malam yang mulia, yang jam demi per jamnya, bahkan kemudian kita terjemahkan sabda beliau, wa sa'atuhu afdalus sa'at, bisa kita terjemahkan dalam artian saat-saatnya, yakni menit per menitnya, detik per detiknya adalah sebuah kemuliaan. Sangat sayang kalau kita lewatkan begitu saja, tanpa terasa kita sudah berada di hari yang ke-7 daripada bulan suci Ramadan. Sepertinya baru kemarin kita memasuki awal Ramadan, tapi tanpa terasa waktu begitu cepat berlalu. Kita sekarang berada di hari yang ke-7 dan tidak lama lagi kita akan berada di pertengahan bulan suci Ramadan, dan kemudian di 10 terakhir dan beberapa hari terakhir, dan akan cepat berlalu kita kemudian meninggalkan Ramadan ini atau Ramadan meninggalkan kita. Karena itu di dalam doa ini kita disadarkan bahwa kita harus menjauhkan segala sesuatu yang sia-sia bagi kita. Segala sesuatu yang walaupun tidak dosa tapi tidak memberi manfaat. Tidak memberi manfaat itu artinya memberi kerugian. Karena waktu akan terus berlalu. Waktu tidak akan kompromi dengan kita. Waktu tidak akan menunggu kita. Waktu tidak akan kemudian meminta izin kepada kita untuk kemudian dia terus berlalu. Poin berikutnya, hal yang lain dalam doa ini kita memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan rezeki untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Warzuqni fihi dzikraka bidawamihi. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki untuk selalu mengingat. Ini juga adalah sebuah peringatan yang kesekian kalinya, sebagaimana kita sebutkan pada
episode-episode sebelumnya bahwa rezeki dari Allah tidak selamanya adalah berupa materi. Tapi juga dalam doa ini kita memohon rezeki dari Allah untuk selalu kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat tidak selamanya juga adalah ucapan dengan lisan kita. Itu adalah salah satu cara mengingat Allah, dengan kita ucapkan Allah, Allah dengan lidah kita. Dengan kita ucapkan astagfirullah dengan lidah kita. Dengan kita ucapkan subhanallah dengan lidah kita. Dengan kita ucapkan salawat misalnya dengan lidah kita. Semua itu adalah upaya kita untuk tetap mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi juga mungkin bisa atau sampai seseorang kepada maqam di mana setiap denyut jantungnya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah puasa pada tingkat yang sangat tinggi. Puasa pada tingkat spiritual yang sangat tinggi, di mana dia berada dalam ketulusan, hanya murni dalam hidupnya, setiap nafasnya, setiap detak jantungnya adalah ingatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada yang lain yang menjadi pikirannya, menjadi konsentrasinya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan latihan-latihan puasa yang kita lakukan, dengan ibadah malam yang kita lakukan, dengan zikir-zikir yang kita lakukan, sehingga kita sampai kepada maqam tersebut, maqam di mana kita mengatakan ma fi qalbi illallah, tidak ada dalam hatiku kecuali Allah. Tidak ada hal lain yang kemudian mengganggu tempat Allah di dalam hati kita. Tidak ada hal lain, baik itu dunia, segala yang gemerlapnya dunia, harta, kedudukan, wanita atau pria, yang kemudian akan mengganggu kita sehingga menggeser Allah Subhanahu wa ta'ala dari diri kita. Dan diakhiri dalam doa ini dengan ucapan bitaufiqika ya hadiyal mudilli. Kami memohon itu semua ya Allah demi taufikmu, demi bantuanmu, demi bimbinganmu, demi inayahmu, demi perhatianmu kepadaku, wahai yang maha pemberi petunjuk kepada setiap orang yang sesat. Di ujung ini kita memohon Allah dengan nama ini, pemberi petunjuk, yang memang kita yakini Allah adalah zat yang memberikan petunjuk kepada setiap orang yang sesat jalan. Dan dari itu juga kita bisa pahami bahwa kalau kita tidak melaksanakan puasa dengan baik, kalau kita tidak mengisi malamnya dengan ibadah, kalau kita tetap mengisi bulan Ramadan ini dengan kesia-siaan, dengan dosa, dan kita tidak selalu mengingat Allah, kita melupakan Allah, maka berarti kita berada dalam kesesatan. Di dalam doa ini diakhiri dengan memanggil Allah yang memberi petunjuk kepada setiap orang sesat. Artinya kita mohon supaya kita tidak tergolong kepada orang yang sesat. Kita, kalaupun kita berada dalam kesesatan dengan tidak melakukan itu semua yang tadi kita sebutkan, kita memohon kepada Allah yang memberi petunjuk kepada setiap orang yang sesat, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan kita, membantu kita, membimbing kita keluar daripada kesesatan, dan kemudian kita berada di jalan orang yang benar, orang yang meniti perjalanan menujunya dengan puasa yang baik, dengan ibadah malam yang baik, dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di hari-hari mulia ini khususnya. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan kita mampu meneruskannya pada bulan-bulan berikutnya setelah bulan suci Ramadan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.